untuk penyampaian materinya kali ini. Oke, sebelumnya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semuanya ya. Aku mau tahu nih, kalian udah ngerjain pretest yang aku kasih di grup belum ya? Boleh reaksi dong, yang udah siapa aja, yang belum siapa aja, biar aku tahu nih. Oke. Oke, semoga udah semua ya teman-teman. Aku tunggu yang belum mengerjakan pretest. Nah, sebelum itu aku ingin perkenalan. Maaf nih, Victor share screen-nya. Oke. Kenalin, namaku Zaidatun Naimah dari Teknik Informatika. Hari ini kita akan membahas terkait supervised learning. Sebelumnya teman-teman pasti masih ingat ya, kalau studi jam pertama kita waktu itu juga pernah menyinggung terkait supervised learning sedikit. Nah, di sini kita akan memperdalam lagi teori juga implementasinya. Nah, aku berharap buat teman-teman bisa enjoy di studi jam kali ini. Tetap semangat ya teman-teman untuk mengikuti studi jam bersama aku. Oke, next. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait konsep dasar supervised learning, algoritma apa aja yang ada di supervised learning, hands-on, dan juga tantangan dan solusi dalam supervised learning. Next. Oke, di studi jam pertama kemarin kan Kak Faiz sudah jelasin tuh apa terkait supervised learning. Aku mau tahu dong teman-teman masih inget nggak sih apa pengertian dari supervised learning? Boleh on mic atau lewat kolom chat mungkin. Siapa yang masih ingat atau udah lupa? Gimana nih teman-teman? Oke, mungkin next aja ya Kak. Oke, supervised learning itu adalah cabang AI yang digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data yang telah diberikan label. Nah, secara sederhana itu, supervised learning mirip dengan proses pembelajaran di sekolah, di mana materi yang diajarkan telah ditentukan sebelumnya oleh dosen maupun guru kita, sehingga kita dapat mempelajari pola dari contoh soal yang telah diberikan. Nah, setelah memahami pola itu, model akan mampu memprediksi output untuk data. Nah, bisa ilustrasinya bisa dilihat dari gambar yang ada di slide ya teman-teman. Itu ada banyak data, nah akan diproses dan akan menghasilkan output berdasarkan data yang telah diolah. Oke, next. Nah, ini merupakan pembagian data di dalam supervised learning. Akan ada variabel fitur dan variabel label yang akan digunakan sebagai target. Nah, fitur sendiri merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel target yang disebut sebagai input. Nah, sedangkan variabel label adalah variabel yang menjadi target prediksi yang disebut sebagai output dalam model machine learning. Next. Nah, di dalam supervised learning sendiri itu ada regresi sama klasifikasi. Apa sih itu dan algoritmanya apa aja? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini ada perbandingan terkait regresi sama klasifikasi. Yang pertama, untuk regresi dia prediction continuous variable. Itu berarti regresi bertujuan untuk memprediksi nilai yang berada pada skala kontinu. Nah, seperti angka atau nilai kuantitatif. Sedangkan klasifikasi dia digunakan untuk menentukan kategori atau kelas berdasarkan suatu data. Yang kedua, regresi memiliki sifat kontinu, artinya nilai tidak terbatas pada kategori tertentu dan bisa berupa angka apapun dalam rentang tertentu. Untuk klasifikasi, dia bersifat kategorikal, artinya hanya ada sejumlah kelas tertentu yang bisa dipilih.
Contohnya itu apa? Dalam regresi itu bisa berupa peramalan cuaca, tren pasar, dan lain sebagainya. Harga rumah misalnya juga bisa. Terus untuk klasifikasi bisa digunakan untuk klasifikasi gender, terus tumbuhan, dan diagnosis penyakit. Yang ketiga, yang terakhir, dalam regresi akan menghubungkan input dan output yang biasanya digunakan menggunakan pendekatan linear atau non-linear. Sedangkan klasifikasi akan mengkategorikan input tertentu di dalam kelas-kelas tertentu. Next. Nah, algoritma dalam regresi itu apa aja? Kita akan bahas di next slide. Next. Nah, yang pertama itu ada regresi linear, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur data prediksi melalui garis lurus antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel yang ingin diprediksi atau variabel Y dan variabel yang digunakan untuk prediksi, yaitu variabel X. Tujuannya apa? Itu untuk menggambarkan sebuah garis lurus yang menunjukkan pola hubungan antara hubungan kedua variabel tersebut. Di dalam grafik regresi linear, variabel X akan diletakkan di sumbu horizontal dan variabel Y akan diletakkan di sumbu vertikal. Nah, dengan menggunakan data yang ada, garis lurus ini digambarkan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, ilustrasinya bisa kalian lihat ya teman-teman, di mana sumbu X itu horizontal dan sumbu Y itu vertikal. Next. Next, Victor. Oh, sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada regresi polinomial. Nah, regresi polinomial itu adalah metode yang memodelkan hubungan antara variabel X dan variabel Y menggunakan garis lengkung. Nah, kan yang tadi itu regresi linear itu garisnya itu lurus. Nah, sedangkan polinomial itu dia gambarnya itu garisnya melengkung. Metode ini digunakan untuk menunjukkan pola yang tidak linear, misalnya naik turun atau naik turun yang berbentuk melengkung. Nah, regresi polinomial ini menambahkan pangkat lebih tinggi pada variabel X yang menangkap pola tersebut dengan lebih baik sehingga garis yang dihasilkan sesuai dengan bentuk data. Nah, dengan cara ini prediksi lebih akurat untuk data yang tidak dapat dijelaskan oleh garis lurus pada regresi polinomial yang sebelumnya. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam algoritma regresi ini ada banyak ya, tetapi di studi jam kali ini aku ingin membahas terkait regresi polinomial dan juga regresi linear saja. Untuk selanjutnya teman-teman mungkin bisa eksplor lebih lanjut terkait algoritma yang digunakan untuk regresi ya. Oke, next. Sama seperti sebelumnya, klasifikasi ini sangat banyak algoritmanya, bisa teman-teman eksplor juga. Nah, di sini aku membahas tentang algoritma beberapa aja, yaitu algoritmanya next KNN. Nah, algoritma ini memprediksi suatu kelas dari data baru berdasarkan kelas mayoritas dari nilai K atau tetangga terdekatnya. Nah, ketika sebuah kelas data baru diberikan, algoritma ini akan menghitung jarak antara data baru tersebut dengan semua data yang ada di dataset. Nah, setelah dihitung, KNN ini akan memilih K atau tetangga terdekat yang disebut dengan tetangga. Selanjutnya, kelas akan ditentukan berdasarkan kelas mayoritas dari tetangga tersebut. Nah, bisa dilihat dari ilustrasi gambarnya, ini ada titik hitam dan juga titik A yang berwarna biru dan titik B yang berwarna kuning. Nah, di sini kan mayoritas di kotak merah ini warnanya itu kuning ya teman-teman. Jadi nanti nilai K itu akan dihitung
menggunakan mayoritas yang ada di dekat titik hitam. Jadi nilai K nanti akan titik hitam nanti akan direpresentasikan sebagai titik B. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada decision tree. Nah, algoritma ini memodelkan data dengan membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan fitur-fitur tertentu. Nah, setiap cabang pada pohon akan mewakili sebuah keputusan atau aturan yang dibuat berdasarkan nilai fitur, dan setiap daun pada pohon akan mewakili hasil atau kelas dari keputusan tersebut. Nah, proses pembuatannya itu dimulai dengan memilih fitur yang paling informatif untuk membagi data. Pembagian ini dilakukan secara terus-menerus sampai daun itu terdiri dari satu kelas. Nah, contohnya itu, misalnya kita ingin mengklasifikasikan apakah seseorang akan membeli produk berdasarkan usia dan pendapatan. Nah, decision tree akan memulai dengan membagi data berdasarkan usia, kemudian membagi lagi berdasarkan pendapatan, dan seterusnya, sampai setiap daun mewakili kelas yang spesifik, seperti membeli dan tidak membeli. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada random forest. Nah, ini berhubungan sama decision tree ya teman-teman. Random forest ini bekerja dengan membuat banyak decision tree untuk memprediksi suatu kelas atau data. Setiap pohon akan memberikan prediksi kelas dan hasil akhir yang ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari semua pohon. Untuk membangun pohon-pohon ini, random forest akan mengambil sampel acak dari dataset yang dipilih sebagai subset acak dari fitur pada setiap percabangan. Nah, pendekatan ini membuat model lebih kuat dan mengurangi resiko overfitting yang sering terjadi pada suatu decision tree. Nah, contohnya, misalnya kita mengklasifikasikan jenis bunga berdasarkan panjang dan lebar kelopak. Nah, random forest ini akan membuat banyak decision tree. Nah, setiap pohonnya akan memberikan prediksi. Misalnya, itu adalah bunga mawar dan itu adalah bunga melati. Nah, jika mayoritas pohon memprediksi itu adalah bunga mawar, maka data tersebut akan diklasifikasikan sebagai bunga mawar. Untuk representasi lebih lanjut, teman-teman bisa lihat ilustrasi yang ada di slide ini. Oke, next. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan hands-on dengan kasus regresi linear. Nah, di sini aku menggunakan algoritma linear regression yang sederhana untuk dataset next. Nah, di sini aku menggunakan dataset housing dataset atau prediksi harga rumah. Teman-teman nanti bisa akses link Kaggle, aku cari di Kaggle untuk datasetnya. Next. Nah, yang pertama itu tentu kita download dulu datasetnya ya teman-teman. Nah, yang di studi jam yang kedua kemarin kan Kak Victor itu menjelasin dengan import dari Google Drive ya. Nah, di sini aku menggunakan teknik baru lagi dengan menghubungkannya dengan Kaggle Hub. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti teman-teman bisa menirukan ini langkah 1 dan langkah 2, memeriksa download dataset dan juga memeriksa file di dalam directory yang bernama bostonhousing.csv. Next. Nah, setelah kita berhasil nih download dan juga menghubungkannya di Kaggle, teman-teman bisa membaca dataset. Nah, untuk memastikan data itu apakah benar yang kita mau, dan di sini ada beberapa variabel atribut yang digunakan di dalam housing dataset. Next. Nah, untuk selanjutnya itu bisa juga digunakan informasi tentang dataset. Kita bisa melihat itu ada berapa baris, itu ada missing value, atau itu ada berapa kolom di datanya. Oke, next. Nah, setelah aku cek nih
ternyata di dalam dataset itu terdapat missing value. Nah, missing value itu apa? Missing value itu adalah masalah umum dalam pengolahan data yang dapat mempengaruhi kualitas analisis dan hasil model. Di dalam missing value itu ada beberapa. Next. Nah, untuk mengatasi missing value itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada penghapusan berdasarkan daftar. Yang kedua itu ada imputasi. Yang ketiga itu ada metode berbasis model. Nah, yang pertama itu ada penghapusan berdasarkan daftar. Ini adalah metode default yang digunakan di banyak program, di mana data yang memiliki nilai kosong akan dihapus seluruhnya. Tetapi model ini dapat mengurangi ukuran sampel secara signifikan dan berpotensi bias jika data hilang dan tidak acak. Nah, yang kedua itu ada imputasi. Imputasi ini proses yang mengganti nilai yang hilang dengan nilai estimasi. Metode ini ada beberapa cara juga. Yang pertama itu ada mean imputation, di mana nilai kosong diganti dengan rata-rata dari data yang tersedia. Yang kedua itu ada regresi imputation, menggunakan model regresi untuk memprediksi nilai-nilai yang hilang berdasarkan variabel yang lain. Yang ketiga itu ada KNN imputation. Nah, metode ini mengestimasi nilai berdasarkan kemiripan data kasus lainnya. Yang keempat itu ada multiple imputation. Nah, ini akan menciptakan beberapa versi data dengan nilai yang diimputasi dan menggabungkan hasil untuk analisis akhir. Nah, metode yang terakhir itu ada metode berbasis model. Nah, metode ini menggunakan hubungan antara variabel dalam dataset untuk mengestimasi nilai yang hilang. Nah, bisa digunakan beberapa teknik. Yang pertama itu ada maximum likelihood estimation yang menggunakan algoritma untuk memperkirakan nilai yang hilang. Yang kedua, ada full information maximum likelihood yang memanfaatkan seluruh data yang tersedia untuk mengestimasi parameter model dan nilai yang hilang. Next. Nah, setelah teknik yang sebelumnya kita mengatasi missing value, di sini aku mengatasi missing value dengan memilih mengatasi dengan imputasi pengisian dengan mean atau nilai tengah. Nah, tadi kan yang missing value itu ada atribut RM ya. Nah, di sini aku mengatasi dengan mean. Nah, jangan lupa teman-teman setelah mengatasi missing value untuk mengecek lagi apakah di dalam dataset itu udah bebas dari missing value ataukah masih ada missing value. Nah, ketika aku mengecek ini ternyata missing value-nya udah bebas, jadi next. Nah, langkah selanjutnya itu ada membagi dataset. Nah, ada membagi dataset untuk data pelatihan dan data pengujian. Data akan dibagi, ada pemisahan fitur dan target. Nah, di dalam pemisahan fitur dan target ini, aku menggunakan null variabel MATV untuk variabel target karena korelasi dengan fitur yang lain itu MATV signifikan. Jadi aku menggunakan variabel MATV untuk variabel target. Nah, selanjutnya itu ada pembagian dataset untuk pelatihan dan pengujian. Nah, data akan dibagi menjadi data testing dan data training. Data testing digunakan untuk melatih model machine learning agar dapat mempelajari pola di dalam data. Sementara data testing digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sini akan dibagi 20% dari total data yang digunakan sebagai data testing, sedangkan 80% sisanya sebagai data training. Parameter di sini ada parameter random state sama dengan 42. Itu memastikan bahwa pembagian data dilakukan secara konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, sehingga hasil eksperimen dapat diulang. Yang selanjutnya, next.
Nah, selanjutnya itu sebenarnya ini opsional, teman-teman bisa melakukan standarisasi atau normalisasi. Di sini aku melakukan dengan standarisasi yang mengubah data sehingga memiliki rata-rata yang membantu meningkatkan kinerja banyak algoritma. Nah, standarisasi ini memastikan bahwa fitur yang memiliki skala besar tidak mendominasi model sehingga meningkatkan stabilitas dan efisiensi pelatihan algoritma machine learning. Nah, yang langkah selanjutnya itu ada teman-teman maaf break dulu ya, soalnya ada azan di sini. Oke, setelah melakukan standarisasi di datasetnya, teman-teman selanjutnya bisa membangun model dengan linear regresi. Nah, di kode ini kita menggunakan linear regresi sebagai model. Nah, di dalam kode ini digunakan menggunakan data training, kemudian membuat model prediksi pada data testing. Nah, model akan dilatih menggunakan data fitur training dan target training. Nah, selanjutnya proses pelatihan ini bertujuan untuk menemukan hubungan linear antara fitur dan target pada data training. Nah, setelah itu model yang setelah selesai dilatih, langkah selanjutnya itu adalah menggunakan model untuk memprediksi nilai target pada data testing dengan menggunakan metode predik. Next. Nah, analisis hasilnya, aku merepresentasikan hasilnya itu menggunakan kurva sesuai dengan yang di slide sebelumnya. Nah, di dalam kode ini digunakan untuk memvisualisasi perbandingan antara nilai aktual dan prediksi dari model regresi linear yang berbentuk grafik. Nah, output ini menampilkan grafik perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model yang telah kita kembangkan sebelumnya. Nah, di mana sumbu horizontal ini menunjukkan nilai aktual, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai prediksi. Nah, titik-titik biru pada grafik yang ada di slide mewakili setiap ada data point dari hasil prediksi model. Sedangkan garis merah yang putus-putus itu adalah garis ideal yang menunjukkan di mana nilai prediksi seharusnya berada jika nilai prediksi itu sempurna, karena dia ada di sekitar garis
merah-merah putus tadi. Tapi ada, kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa titik yang menjauh dari garis merah itu karena mungkin terdapat kesalahan atau kurang tepatnya penggunaan teknik dalam pengolahan data. Tetapi berdasarkan visualisasi grafik yang sudah ada, ternyata sebagian besar data yang telah dilatih itu berada di garis merah yang telah ditentukan sesuai dengan model regresi linier. Oke, next. Oke teman-teman, mungkin itu dari pemodelan regresi linier untuk teknik klasifikasi. Teman-teman gimana nih? Udah mulai capek atau udah mulai bosan? Boleh reaksi dong. Oke. Masih ada satu teknik lagi untuk hands-on. Aku akan membahas terkait classification case untuk algoritma K-means network atau KMN. Oke, teman-teman masih semangat semua ya, jangan bosan dan juga jangan tetap semangat pokoknya. Oke, selanjutnya aku akan melanjutkan terkait hands-on untuk KKN ini. Nah, di sini aku menggunakan data dari Kaggle juga. Nanti teman-teman bisa unduh dari link yang ada di PPT dan juga modul nanti. Aku ini menggunakan iris dataset. Ini terkait spesies bunga kayak gitu teman-teman. Oke, next. Sama seperti langkah yang sebelumnya, ini juga menggunakan import Kaggle dan juga pembacaan file yang ada di dataset folder. Next. Nah, sama kita membaca data yang telah kita hubungkan di Kaggle tadi. Nah, ini berisi beberapa kolom yang ada di dataset. Next. Nah, ini juga ada info, aku mengecek info dengan data info. Di sini ada 150 baris, 5 kolom, dan juga teman-teman ada yang notice nggak di sini ada missing value apa enggak? Kalau di sini sebenarnya kelihatan ya di sini apakah ada missing value atau tidak. Teman-teman bisa nebak nggak? Kan tadi kita yang sebelumnya itu udah ngecek dengan kode tertentu untuk missing value. Nah, di print data info ini sebenarnya kita juga bisa melihat apakah ini ada missing value apa enggak. Teman-teman tahu nggak? Oke, ini di dalam informasi data info ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa tidak ada missing value yang ada di dataset ini. Jadi teman-teman nggak usah cek lagi apakah ini ada missing value apa enggak, karena di data info ini teman-teman bisa lihat bahwa tidak ada missing value. Sorry. Next. Nah, di klasifikasi itu kita harus menentukan kelas yang akan kita gunakan. Nah, di sini terdapat kelas spesies. Nah, aku ingin melihat di kelas spesies itu, di label spesies itu ada berapa kelas. Nah, di sini ada 3 spesies yang masing-masing itu berjumlah 50 baris. Nah, tadi jumlah datanya itu kan 150, jadi sinkron ya 50-50. Oke, next. Nah, kita harus memisahkan antara fitur dan label. Nah, tadi kan labelnya tadi kan sudah ditentukan yaitu spesies. Nah, kita harus memisahkan itu antara itu dan fitur yang lainnya. Nah, selanjutnya itu kita melakukan, ini juga opsional sih sebenarnya. Sebelumnya.
Nah, itu terkait standarisasi atau normalisasi. Nah, di sini aku melakukan standarisasi sama. Nah, ini itu untuk yang tujuannya itu memastikan bahwa model yang akan dibangun tidak bias, teman-teman, terhadap vektor dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil, sehingga performanya itu lebih baik dan lebih stabil. Next. Nah, setelah itu kita membagi data nih untuk data latih dan data uji. Nah, di sini aku membagi sama seperti yang sebelumnya, yaitu 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data uji. Nah, setelah itu kita inisialisasi model menggunakan KNN. Nah, di sini kalau teman-teman notice itu ada kode N next to sama dengan 5, itu menentukan bahwa model akan mempertimbangkan 5 tetangga terdekat untuk memprediksi kelas dari data baru. Nah, di KNN itu ada istilah K atau tetangga yang sebelumnya tadi kita bahas di konsep algoritma. Nah, untuk memilih K sendiri, itu di dalam KNN ada beberapa pertimbangan. Nah, yang pertama itu ada ukuran dataset. Untuk dataset yang kecil, nilai K yang lebih kecil seperti 3 atau 5 bisa digunakan karena memungkinkan model menangkap pola lokal di dalam data. Nah, sedangkan dataset besar nilai K itu mungkin lebih sesuai untuk mengurangi sensitivitas terhadap noise atau outlier. Nah, yang kedua itu bisa dilihat dari distribusi data. Jika data memiliki klaster yang jelas, nilai K kecil dapat membantu menangkap pola klaster. Jika data tersebut memiliki persebaran yang lebih merata, nilai K lebih besar dapat memberikan prediksi yang lebih stabil. Nah, pertimbangan selanjutnya itu ada noise dan outlier. Jika nilai K yang lebih kecil lebih rentan terhadap noise dan outlier karena hanya memiliki tetangga yang diperhitungkan, sedangkan nilai K yang lebih besar mengurangi pengaruh noise. Tapi jika terlalu besar, pola lokal juga dapat hilang. Nah, berdasarkan penjelasanku tadi terkait pemilihan faktor K atau tetangga. Nah, berhubung dataset yang kita gunakan itu ada kecil, 150 baris, aku menggunakan K itu sama dengan 5. Nah, next. Nah, selanjutnya itu ada melatih model. Nah, model itu dilatih menggunakan KNN, menggunakan data pelatihan dengan fit dari KNN yang mengambil 2 parameter yaitu X-train yang berisi fitur-fitur data pelatihan dan Y-train sebagai label atau kelas target di dalam data tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan prediksi data uji yang telah dilatih sebelumnya. Hasil prediksi ini akan disimpan di dalam variabel Y prediksi yang berupa array berisi nilai-nilai kelas yang diprediksi. Proses prediksi akan melibatkan perhitungan jarak antara sampel di dalam X-test dan data pelatihan yang disimpan, kemudian menentukan kelas berdasarkan mayoritas dari K atau tetangga terdekat. Next. Nah, selanjutnya itu ada menghitung akurasi. Kalau teman-teman lihat, ini akurasinya itu 1 ya teman-teman. Itu artinya itu sempurna. Karena mungkin ini ada beberapa faktor yang bisa terjadi karena akurasinya 100. Itu yang pertama, di dalam pengujian ini menunjukkan bahwa model sangat baik memprediksi data pengujian. Namun tidak menutup kemungkinan ini juga mengindikasikan bahwa data pengujian terlalu mudah atau model terlalu cocok dengan data pelatihan, terutama jika dataset kecil atau terlalu sederhana. Nah, data kita kan tadi ada 5 kolom dan juga 150 baris. Itu golongannya kecil ya teman-teman dan juga sangat-sangat sederhana.
Nah, faktor yang kedua itu di dalam hasilnya itu precision recall dan F1 score itu juga satu, itu menunjukkan bahwa model memprediksi setiap kelas dengan sempurna. Nah, matriks ini juga bagus, tetapi teman-teman jangan lupa mencermati apakah dataset ini yang digunakan benar-benar representatif atau ada potensi overfitting. Nah, yang untuk membuktikan apakah ini benar, nah selanjutnya itu aku akan membuktikan dengan melakukan next cross validation, di mana ini akan memberikan gambaran lebih solid terkait kinerja model yang jauh lebih baik daripada hanya melihat akurasi dari salah satu pembagian data, di mana X adalah fitur data dan Y adalah target tabel. Nah, CV sama dengan 5 di dalam kode itu menunjukkan bahwa 5 cross validation yang berarti data akan membagi 5 bagian dan model data akan dilatih selama 5 kali. Nah, masing-masing itu akan dibagi menjadi 4 sebagian data pelatihan dan 1 sebagai data pengujian. Nah, berdasarkan kode ini didapatkan output bahwa rata-rata akurasinya itu 0,96 dan standar deviasi akurasinya itu 0,0249 lah. Nah, ini menunjukkan bahwa standar deviasi yang rendah sekitar 2,5% menunjukkan bahwa performa model lebih stabil dan konsisten sebagai full data. Dengan standar deviasi yang kecil, kita dapat menyimpulkan bahwa model yang telah kita buat itu tidak mengalami overfitting. Next. Nah, untuk selanjutnya setelah kita melakukan hands-on tadi, itu terdapat beberapa challenge ya teman-teman. Nah, salah satunya itu ada di tantangan di dalam supervised learning. Next. Nah, yang pertama itu ada terlalu banyak fitur. Nah, masalahnya itu ketika data kita memiliki terlalu banyak fitur atau informasi, model akan menjadi lambat atau bahkan kesulitan untuk bekerja dengan baik. Nah, terlalu banyak fitur juga bisa membuat model bingung sehingga performanya bisa menurun. Nah, yang kedua itu ada data yang bermasalah atau noise outlier. Nah, masalahnya kadang data memiliki kesalahan atau noise atau nilai yang sangat jauh berbeda dari rata-rata atau outlier. Ini membingungkan model sehingga prediksinya itu menjadi kurang akurat. Yang selanjutnya itu ada overfitting atau model terlalu menghafal data. Nah, model ini yang terlalu menghafal data yang digunakan untuk latihan dapat membuat performanya sangat baik, tetapi buruk di dalam data yang belum pernah dilatih. Nah, yang terakhir itu ada underfitting model atau model terlalu sederhana. Nah, model yang terlalu sederhana tidak mampu menangkap pola yang ada di dalam data, sehingga hasilnya itu kurang akurat nih teman-teman. Oke, next. Nah, untuk solusinya mengatasi masalah atau problem yang ada di supervised learning itu ada beberapa cara, yaitu next. Nah, di terlalu banyak fitur tadi, kita bisa cari fitur yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Lalu, teman-teman bisa fokus di dalam fitur-fitur tertentu saja, jangan semua fitur kita ambil. Nah, yang selanjutnya itu gabungkan fitur. Gunakan metode seperti PCA atau Principal Component Analysis, yaitu untuk menggabungkan beberapa fitur menjadi fitur baru yang lebih sederhana tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Yang ketiga itu menggunakan algoritma khusus nih. Teman-teman bisa memilih algoritma yang berdimensi tinggi seperti random forest atau SVM. Nah, yang kedua itu cara mengatasi noise dan outlier. Kita bisa membersihkan data. Jangan lupa periksa data dengan hati-hati, lalu menghapus atau memperbaiki data yang terlihat salah atau tidak normal. Nah, selanjutnya itu pilih
algoritma yang tahan outlier. Nah, beberapa algoritma itu seperti random forest bisa tetap bekerja baik meskipun ada outlier. Teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, yang ketiga itu ada normalisasi atau standarisasi. Ubah data menjadi skala yang seragam agar lebih mudah diproses oleh model. Contohnya nih, jika satu fitur dalam skala 0 sampai 100 dan fitur lain dalam skala 0 sampai 1, ini bisa menyulitkan model teman-teman. Jadi hindari itu. Nah, yang selanjutnya itu ada overfitting atau model yang terlalu menghafal data. Kita bisa mengatasinya dengan solusi yang pertama itu tambahkan aturan tertentu yang membuat model tidak terlalu rumit dan kaku. Yang kedua itu bisa melatih model dengan membagi data menjadi beberapa bagian untuk diuji satu persatu, sehingga model tidak fokus pada satu jenis data saja. Yang ketiga itu bisa mengurangi jumlah fitur yang ada, sehingga model akan lebih fokus pada pola yang benar-benar penting, bukan menghafal semuanya. Dan yang terakhir itu solusi untuk mengatasi model terlalu sederhana atau underfitting. Underfitting. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan model yang canggih, yang lebih kompleks seperti decision tree atau yang lain yang lebih cocok untuk data yang lebih kompleks. Yang ketiga itu coba atur ulang parameter model seperti jumlah lapisan atau layernya sehingga model lebih mampu mempelajari data. Nah, yang terakhir itu menambahkan atau cari fitur yang lebih relevan sehingga model memiliki lebih banyak informasi untuk menemukan pola. Oke, next. Oke, teman-teman. Segitu saja presentasi terkait supervised learning dan juga hands-on. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau penasaran nih terkait supervised learning, bisa raise hand mungkin. Nggak kerasa ya, cepat banget. Aku kecepatan ya teman-teman penyampaian materinya. Maaf, sorry. Enggak lah ya, enggak kecepatan ya. Maaf Cuman ya guys. menarik Aman, banget. Kak. Menarik banget gak sih ini? Cuma nggak kerasa udah selesai aja. Gimana nih teman-teman? Yuk, yang mau tanya yuk. Yuk, sebelum kita kuisis. Betul. Teman-teman penasaran nggak? Mungkin mau tunjukin kode dari Google Colab-nya langsung atau gimana? Atau pertanyaan yang lain boleh. Langsung tanya aja guys. Mohon dibanjiri pertanyaan. Janganlah Bang. Mungkin sampai jam berapa Kak Victor ini tanya jawabnya? Dibatasi kan? Wah ya, kemungkinan kita nanti karena ini waktunya pas ya, nanti jam 4 tepat kita langsung bisa kuisis, jadi mungkin ya bisa 3-4 pertanyaan lah dari teman-teman. Ayo teman-teman. Materinya tidak mabuk juga. Atau semuanya ini pada suhu. Aku yang kacang ini. Oke. Wah, ini ada yang tanya ini. Mas Alvin, silakan. Permisi Kak, boleh nanya nggak Kak? Boleh. Nah, aku kan mau nanya Kak. Kebetulan aku kan masih awam di ML atau AI ini Kak ya. Saya mau nanya Kak. Tadi kan sempat dijelasin untuk menanggulangi missing value itu kan ada 3 ya Kak ya. Nah, untuk yang imputasi sama berbasis model mungkin sudah jelas, dan untuk yang satunya lagi yaitu menghapus data dengan nilai yang hilang, kalau nggak salah ya, itu kita tuh menghapus datanya itu secara manual kah atau bagaimana kah, atau ada metode yang lain? Saya masih kurang nangkep. Oke. Mungkin ini itu ya. Terima kasih. Oke. Ini langsung gue jawab Kak Victor.
Ya, kalau seperti ini langsung dijawab saja, nggak apa-apa. Kalau nanti ada yang mau tanya langsung drop aja di chat, itu nggak apa-apa juga. Oke teman-teman, aku izin jawab pertanyaan dari Kak Alvin. Nah, terkait penghapusan data kita itu sebenarnya bisa memanfaatkan kode kan, nggak mungkin ya kita menghapus manual di beberapa missing value. Soalnya kan kita juga nggak tahu dia missing value-nya itu di baris berapa. Nggak mungkin kita juga mencari missing value-nya itu manual. Nah, aku menyarankan untuk menggunakan kode untuk mempermudah penghapusannya Kak Alvin, gitu sih. Nanti lebih dalamnya lagi tentang penghapusan missing value ini bisa explore sebenarnya banyak ya, tapi aku belum cantumin di PPT, jadi mungkin nanti Kak Alvin bisa explore lagi ya Kak. Itu mungkin ada feedback dari Kak Alvin. Cukup Kak, terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih kembali. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman sekalian? Yuk, masih ada waktu 4 menit. Oke, Kak Anwar. Ingin bertanya Ini Resen. yang bisa contoh seperti kasus seperti apa? Gimana Kak? Halo, kedengeran? Ya, terus? Contoh studi kasus klasifikasi itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Klasifikasi ya. Tadi aku izin jawab ya Kak Anwar. Untuk klasifikasi sendiri itu kan sebenarnya kita itu mencoba memprediksi kategori dari suatu data berdasarkan data yang telah dilabeli. Nah, tujuannya itu untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, contoh studi kasus dari klasifikasi sendiri itu ada kayak kita bisa deteksi penyakit, kayak dia itu mengidap kanker atau enggak, terus dia itu sehat atau enggak kayak gitu. Terus juga email spam. Nah, memprediksi apakah email itu termasuk spam atau tidak berdasarkan fitur. Nah, seperti kata-kata di dalam emailnya itu bisa dilihat. Nah, terus selanjutnya itu contoh tadi itu kita klasifikasi terkait spesies dari bunga ya tadi. Seperti itu. Ya, intinya itu kayak kita klasifikasi dari label yang sudah ada di datasetnya. Oke. Ada feedback dari Kak, siapa tadi? Anwar ya? Baik Kak, terima kasih. Oke, mulai rame ya di chat, itu mungkin bisa saya bacakan dari Kak Mahfudz. Cocok gak sih Kak supervised learning diterapkan di sistem rekomendasi produk? Silakan dijawab Kak Naima. Oke, supervised learning diterapkan di sistem rekomendasi produk ya. Menurutku itu cocok sih, karena model supervised learning kan digunakan untuk melatih data yang sudah ada, seperti riwayat pembelian pengguna. Nah, rekomendasi produk kan nanti bakal ada kayak riwayat pembelian pengguna, rating produk, dan gimana tren yang ada di pembelian produk yang ada tadi. Jadi menurutku algoritma supervised learning ini cocok untuk sistem rekomendasi produk seperti itu. Apa ada feedback Kak Mahfudz?
gimana Kak Mahfudz untuk metodenya? Oh, metode untuk sistem rekomendasi produk yang di supervised learning gitu ya, Kak? Oh, atau mungkin lebih bahasa lebih kitanya itu algoritma yang cocok buat rekomendasi produk itu algoritma apa sih Kak Naima gitu? Oh, rekomendasi produk itu menurutku cocoknya bisa di algoritma klasifikasi atau regresi ya. Karena kan itu untuk membuat kayak klasifikasi atau regresi cocok sih. Untuk algoritmanya itu aku prefer decision tree sama random forest atau SVM. Karena itu bisa mengukur rekomendasi produk yang akurat karena mungkin datanya itu bakal banyak ya, sehingga membutuhkan model yang lebih kompleks untuk mengukur data tersebut. Seperti itu. Apa ada feedback dari Kak Mahfudz? Oke. Oke, mungkin maaf ya untuk Kak Zainab, mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Tania. Kak Tania izin bertanya Kak, adakah Kak cara untuk menentukan algoritma dalam supervised learning? Apakah ada data atau kasus-kasus yang mungkin tidak dapat ditangani oleh suatu algoritma tertentu Kak? Terima kasih. Oke. Untuk menentukan algoritma di dalam supervised learning. Oke, yang itu dulu ya. Oh, yang pertama itu kita harus memahami karakteristik datanya. Apakah jenis data itu numerik atau kategorikal? Nah, yang tadi kan kita bisa lihat untuk klasifikasi itu datanya kategorikal dan regresi itu bersifat numerik. Jadi Kak siapa tadi Kak Tania itu bisa melihat karakteristik datanya terlebih dahulu. Nah selanjutnya itu apakah ada data atau kasus-kasus yang mungkin tidak dapat ditangani oleh suatu algoritma tertentu. Nah untuk itu mungkin dari aku semua kasus bisa ditangani dari algoritma yang telah ada. Tinggal kita bisa lihat itu data itu cocok di algoritma apa, apakah dia algoritma regresi atau cocok di algoritma klasifikasi. Nah jangan lupa untuk mempertimbangkan data itu tergolong data yang besar atau data yang kecil, karena data yang besar dan data yang kecil ini nanti akan mempengaruhi pemilihan dari algoritma yang akan digunakan di dalam supervised learning. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Kak Tania? Oke, terima kasih kembali Kak Tania. Dan apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk melaksanakan? Victor mungkin yang Zainab ini nggak apa-apa dijawab dulu aja. Oh, yang Kak Zainab mau dijawab sekarang? Iya, nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Silakan, saya bacakan Kak Naima. Apakah ada pendekatan baru yang sedang berkembang untuk meningkatkan efisiensi algoritma supervised learning? Silakan dijawab. Apakah ada pendekatan baru? Nah, sebenarnya ada beberapa pendekatan baru yang sedang berkembang yang aku tahu di dalam algoritma supervised learning. Nah, itu ada beberapa contohnya terkait. Yang pertama itu ada transfer learning, yang kedua ada self-supervised learning, dan yang ketiga itu ada gradient boosting variance. Sebenarnya ada banyak, cuma aku baru tahunya ini. Nah, yang pertama itu ada transfer learning. Ini memungkinkan data yang telah dilatih pada satu tugas untuk diterapkan pada tugas yang berbeda tetapi terkait. Nah, pendekatan ini bisa menghemat waktu dan sumber daya karena memungkinkan pemanfaatan model yang telah terlatih di dalam dataset yang besar. Nah, yang kedua itu ada self-supervised learning.
Nah, ini model ini dapat membuat label dengan cara mengatur di bagian dataset yang untuk diprediksi untuk bagian yang lain. Nah, ini untuk membantu memanfaatkan data yang tidak dilabeli secara efisien. Jadi, jika data yang labelnya itu nggak efisien, bisa menggunakan self-supervised learning. Nah, yang ketiga itu ada gradient boosting variance. Nah, teknik ini berkembang untuk meningkatkan efisiensi model dengan cara yang lebih cepat dan mengurangi penggunaan memori, sehingga mampu mengatasi masalah data yang tidak seimbang dan memiliki teknik optimasi berbasis gradien yang lebih efisien. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Kak Zainab? Bagaimana Kak Zainab? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Jawabannya maaf. Sudah, Kak. Oke. Gimana ini Kak Naima, mau ada pertanyaan lagi atau kita lanjut ke post-test? Post-test ya mungkin. Oke. Mungkin kita teman-teman ya, teman-teman. Post-test. Ya teman-teman, lanjut ke post-test kita. Aku share screen ya. Ya, adminnya kan Kak Naima ini. Terlihat ya teman-teman. Boleh langsung join teman-teman di quizzes ini untuk studi jam yang ketiga. So pasti seperti biasa kita akan mendapatkan reward untuk juara yang pertama. Asik. Oke, aku menunggu teman-teman yang join ya. Ayo guys, segera join. Yang udah join react dulu, Wow. Biar tahu Kak Naimanya udah join semua belum? Baru dulu nih Kak. Baru ya. dua. Ini nih, teman-teman yang lain. Yo. Saya nggak mau dapat hadiah dari GDGOC. Joinnya pakai ini, pakai kode ini. Ya, pakai kode itu ya. Atau link aja ya. Iya, di room chat boleh, nggak apa-apa Kak Naima. Oke, besar. Yang ketahuan ngecit dipukuli di tempat ya guys ya. Jujur guys, jujur. Soalnya mudah kok. Iya, soalnya mudah, tidak seperti kuis. Tidak membunuh. Ayo guys. Hadiah sudah menunggu kalian. Oh, namanya sangat unik, Gebrak Legend. Ayo.
Ayo guys, itu yang join baru 6 orang dari 30-an ini. Iya loh. Seriusan? Apakah kalian tidak ingin mendapatkan hadiah? Waduh, yang lagi hujan ya. Ya. Sudah 20 20 ya? Iya dah. Kak Naima. Oh iya kan? Sini aku berarti ini. Oh iya. Mia nih guys. Malu ringan. Oke. Mungkin yang nge-like ini mau ditunggu atau gimana nih Kak? Ditunggu aja nggak sih? Kasihan ini. Tunggu dong sampai 16.15. Oke. Tunggu 5 menit. Gak apa-apa, santai Kak Mahfudz. Kak Mahfudz. Nah. Santai. Wah, ini yang mana? Oke, dua-dua. Oh, udah join. Oke. Yang lain gimana nih? Oke, dari 34. Aman. Oke, nice. Mungkin yang udah boleh react dong. Oh. Nice. (16.15) ya, dimulai ya Kak Naima ya. Oke. Oke teman-teman yang lain. Ya, Kita menunggu. Ini boosternya boleh dipakai nggak Naima ini? Boleh. Yang penting jangan nge-cheat. Ya tapi sembarang sih guys. Asik ini ada boosternya ini. Iya. Masih 23 ya guys. Ayo. Mulai, gak sabar ya. Baik, 3 menit lagi ya guys. Santai. Masih ada berapa orang itu belum join itu? Oh, 26. So, 22 menit lagi guys. Satu seruputan kopi, santai. Santai guys. 2 minutes left. Oh ya teman-teman, boleh banget ya nanti misal mau tag akun G3OC untuk terkait studi jam hari ini biar seru. Yang menang ada hadiahnya nggak Kak? So pasti. Sudah pasti ada lah. Ada lah. MLA gitu. Ini ketahuan nggak ikut studi jam 1-2 ini. Wah, rugi banget ini. Ada Kak Umi, tenang aja. Makanya dimenangkan ini sekarang. Baru join, aku Kak ikut ketiga. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Nah, betul. Masih ada 4 sama 5. Wah, Bakal seru banget. Besok ya, besok guys. Jangan sampai terlewat. Besok sangat seru. Di jam yang sama, jam 3. oke, mungkin waduh malah muter. Udah 16.15 Kak. Langsung Baik. aja ini. Oke. Langsung ke mulai ya teman-teman. Pegangan teman-teman, pegangan. Oke. 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Kita lihat skor-skornya ini. Lulu. Oke. Semangat guys. Semangat. Oh. Ya. Mingzi. Waduh. Ini nama asli kah? Siapa tuh kira-kira? Oke, Kak Tania menyusul. Oke. Jago kali rupanya. Mana nih Kak Victor? Allah. Ketat banget. Balap-balapan Kak Mingzi dan Kak Tania. Semangat guys. TikTok. Semangat guys. Soalnya susah kah? Ayo lo Kak Naima, buat soal susah kali lah. Ayo lo. Semangat guys. Tidak mandi nak. Cek. Semangat ya. Ada aman. Kak Mingzi belum salah sama sekali. Apakah ini Kak Umi yang menginginkan hadiahnya? Soalnya aku masih sakit. Wah, menarik ini. Aduh, jangan di-spill, Kak. Oh. Coba, Pak. Santai. Kalau kita nggak tahu dong pemenangnya nanti siapa. Semangat teman-teman. Benar sekali.
yang udah selesai bisa rate ke teman-teman biar terus belum atau masih fokus nih. Yo guys. Oke, mungkin sampai 16.25 ya pengerjaan kuisisnya bisa di close atau di end Kak Naima ya. Aduh, Mbak Nani gak mau buat. Supaya teman-teman ini tidak nge-stuck di satu soal. Mereka soal-soal yang lain pasti menunggu mereka juga itu. Wah. 4 menit lagi. Yuk, bisa yuk. Kak Mingzi, ayo Kak Mingzi, betul 10 dong. Kacau, salah semua. Aduh. Ya, untuk materi PPT-nya nanti di-share seperti tadi jam sebelumnya. Tenang aja. Dan pastikan kalian join di grup WhatsApp study jam-nya ya, biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Yuk, yang belum yuk, belum ada yang selesai loh. 3 menit lagi. Kalian menunggu apa, guys? Ketahuan curang kita pukulin di tempat. Ayo, guys. Lihat yang bawah juga dong, Kak Naima. Sorry ya guys, ini sinyalku. Oh iya, malu 2 kali. Oke. Apakah udah selesai semua? Udah semuanya kan? Oh, udah semuanya kah? Rek teman-teman. Coba dicek Kak sampai bawah Kak. Ada yang belum? Oh, ada yang belum. Oh, ada yang reconnecting. Oh iya. Siapa itu Kak Zainab dan Kak Halo juga Kak. Alamak, sebentar lah Bang. Kak Halo, terus Halo. Kak Zainab dan Kak Putri. Iya, GG banget 10 string. Wow. Itu sangat memperhatikan materi itu ya. Gimana nih teman-teman soalnya review? Iyalah, review soal lah. Tingkat kesulitannya berapa nih dari 1 sampai 10? 1 sampai 10. Ya aku dikacangin. Parah sih. Pasti mudah-mudah ya. Kasih tahu. 10. Susah banget kah? Serius?
Parah sih. Ayo Mingzi, siapa tadi Mingzi? Tolong dong reviewnya Mingzi. Kak Umi. Kak Umi 1 sampai 10 Kak Umi. Mingzi bukan sih ya. Anomali. Ayo Kak Zaina. Waduh, susah banget ya. Oh enggak, itu 1000 itu mungkin kemudahannya, terlalu mudah berarti. Mungkin kalau teman-teman ini nganggap ini Oke, mungkin karena udah 16.25 bisa di-end, Kak. Bisa di-end aja, nggak apa-apa. Itu siapa itu? Street juga itu kan Naima? Kenapa sih yang kepo? Passion atau Ntar itu ada yang street itu, Kak. Oke, Kak Zainab Ahmad sama kita tunggu 16.30 ya. Oh, atau mau di end sekarang Mbak Victor? Oke, tadi udah dibilang sama Mbak Victor ya, 16.25. Oke, mungkin aku end dulu ya teman-teman untuk quiznya. Terus teman-teman siap-siap ya, siapa yang jadi nominasi pertama? Oh, ya oke. Yang pertama ada Kak Mingzi, yang kedua ada Kak James, yang ketiga ada Kak Arfani. Oke, yang juara tuh, yang juara pertama tadi bisa screenshot untuk Ya, yang klaim hadiahnya ya guys. screenshot ya. Hanya untuk juara 1. Oh ya, hadiahnya hanya untuk juara 1. So, jadi teman-teman yang belum juara bisa ikut di studi game yang selanjutnya ya guys. Oh ya, nanti di screenshot dikirimkan ke salah satu dari kami ya, Kak Naima, atau saya, atau Kak Faiz, atau Kak Afan. Oke, untuk pencairan hadiahnya nanti melalui salah satu dari kami berempat. Dan mungkin teman-teman sekarang bisa on cam terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi. Yuk, on cam yuk. Tacap dulu. Ya, on cam yuk. Dan kita akan melakukan 2 sesi dokumentasi. Dokumentasi pertama, 3 ya? Iya. Dokumentasi pertama gaya formal, kedua gaya GDGOC gini, dan nanti gaya ketiga gaya bebas. Ya, berenang kita. Oke, apakah udah on cam semua? Yuk, Kak Anwar dan yang lain. Dan untuk Kak Faiz, sesi dokumentasi tolong dihitung ya. Oke, teman-teman on cam dulu ya. Ayo ditunggu. Ayo. Tunjukkan wajah ketampanan dan kecantikan kalian semua.
Sorry sih, ini di aku aja atau di kalian juga? Kok masih sepi banget ini? Apa sinyalku ya? Aku baru 1, 2, 3, 5, Aku 8. Nge-lag itu Bentar ya. kayaknya. Nge-lag itu. Di punya Avan juga gitu kah? Avan record. Oke, udah muncul. Oke. Tapi belum semuanya. Yuk, on cam yuk, Ayo on cam. teman-teman. Siapa aja nih Kak yang belum bisa di-mention mungkin? Bentar, sinyalku gangguan. Ini malah hilang lagi. Sebentar ya guys. Siapkan pose kalian. Gimana Faiz? Boleh banget. Oke. Berarti jadi Kak Avan. Udah siap semua kah teman-teman? Teriak jempol kalau udah siap. Oke. Oke. Mungkin bisa langsung ya Kak Avan. Ini aba-abanya dari aku apa kamu, Van? Oke. Formal, GDGOC, terus bebas. Oke, formal dulu. Gaya bebas. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya akan study jam kali ini dan ditunggu partisipasinya untuk study jam selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa besok join lagi ya, hadiahnya juga ada. Ya, besok study jam Ya, keempat. Kak.
Kalau